Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Jadi di video kali ini Mang Robert akan membahas alur cerita film yang berjudul Rusty Blood, atau dalam bahasa Sunda pedang berkarat. Menceritakan artis sebuah pedang dalam genggaman seorang pria ganteng yang hanya ingin menjalani kehidupan normal. Namun takdir emang gak bisa ditentukan, karena ternyata kutukan pedang akan selalu menghantuinya hingga akhir hayatnya. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan, dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja sikat Mangge. 要么被杀。前辈说早已发生。 Kisah ini berada di zaman dinasti Ming. Ini adalah Lin Dawei, sang tokoh utama. Saat ini dia tergabung dalam jajaran pendekar pedang yang dipekerjakan oleh pejabat kota dalam upaya pembunuhan seorang pembunuh sadis. Pergelutan si Dawei dan si pembunuh berlangsung sengit sebelum akhirnya anak panah menancap di babatok si pembunuh. 他今天若是逃了，日后必来寻仇。 Dia adalah Cai Buto, sang petugas yang mempekerjakan mereka. Namun dia nggak pernah memperlakukan mereka layaknya manusia, karena bayaran mereka tidak sepadan dengan pekerjaan mereka yang bertaruh nyawa. Sehingga ke-6 orang dari 10 orang yang bersama Dawei yang sudah meninggal dunia, dia dibuang begitu saja tanpa adanya penghormatan sama sekali. Beberapa tahun sebelumnya, Lin Dawei adalah seorang pemuda dengan keahlian pedang yang sangat hebat, yang berkelana dari tempat satu ke tempat lain untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Hingga pada suatu hari dia menemukan seorang gadis cantik yang sedang diganggu oleh para berandal, sehingga dari pertemuan itu timbullah benih-benih cinta yang kemudian mengikat dalam janji suci ikatan pernikahan. Nah, semenjak menikah dengan gadis bernama Wan Yu, Dawei mulai menggantung pedangnya agar bisa menjalani kehidupan normal. Namun apalah daya, yang dia tahu hanyalah ilmu berpedang. Sehingga dalam menjalani hidup bersama istri dan anaknya yang masih kecil, dia harus mengebulkan dapur agar bisa makan. Mau gak mau, dia pun harus bekerja di bawah perintah Cai Buto. Selama beberapa tahun, dia tak lagi menghunuskan pedangnya, kecuali saat dia ada perintah dari atasan. Itu pun secara sembunyi-sembunyi, agar tidak ada orang yang tahu kemampuannya. Tapi alangkah terkejutnya Dawei saat ada seorang pendekar yang mengetahui kemampuannya. Dia adalah Qian Renzan, yang saat ini berada di rumah Dawei untuk menantangnya bertarung untuk mengetes kemampuannya. Sebagai orang yang sangat berambisi dengan kekuatan, Renzan terus mendesak Dawei untuk bertarung dengannya, meski Dawei berkali-kali menolak. Pada akhirnya Renzan menawari Dawei sekeping perak sebagai tawaran terakhir darinya, agar dia mau memenuhi tantangannya nanti malam di sebuah kuburan. Kebetulan malam harinya keluarga kecil itu hanya makan bubur, dan itu pun sangat encer. Ini mah sayur bubur. Karena ternyata mereka kehabisan beras untuk makan. Malam harinya saat istri dan anaknya tertidur pulas, dia mengambil pedangnya dan berangkat memenuhi tantangan Renzan. Dalam poeknya malam yang sunyi di tengah kuburan, ternyata Renzan menyerang dengan tiba-tiba. Kemudian pertarungan dimulai saat Dawei menerima perak dari Renzan. 你是要切磋？钱带了吗？ 自己来拿。Dawei yang dengan mudah memenangkan perduelan membiarkan Renzan pergi. Keesokan harinya Dawei memasak cukup banyak makanan dari perak yang dia dapat dari Renzan.
Namun sang istri tercinta ternyata lagi dalam keadaan sakit, sehingga hanya bisa ngagoler di kasur dengan keadaan melas. Tak lama kemudian teman satu kelompok dawai datang mengunjunginya, sekaligus membawa bahan makanan karena tahu kalau istri dawai lagi sakit. Dia adalah Lucian, orang yang menjadi pemimpin kelompok pendekar. Istri cantik dawai ternyata diam-diam disukai oleh Lucian, yang sekarang duda beranak satu. Nah, kejadian gawatnya dimulai saat Lucian berencana mengajak dawai untuk merampok emas dari seorang pedagang besar di kota itu. Meskipun dawai sangat menolak rencananya, namun mengingat kembali keadaan ekonominya yang sangat memprihatinkan, akhirnya dawai pun menyetujuinya. Kemudian dawai berangkat setelah berpamitan kepada sang istri tercinta. 4 orang yang dipimpin oleh Lucian akan menyerang markas bos pedagang besar yang bernama Jin Mantang. Meski resikonya sangat besar. 尽量吧。这几个人活腻了。Dalam ruangan saat dawai bertarung dengan Jin Mantang, tiba-tiba tanpa sengaja dia malah membunuh pamajikannya. Saat emas sudah ditemukan, Jin Mantang malah ditusuk dari belakang oleh Lucian. Keesokan harinya dawai mengubur emas yang dia dapat dari hasil tadi malam, setelah dibagi kepada 4 orang yang ikut termasuk Lucian. Kemudian saat melihat istrinya, dawai merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Hingga setelah ini dia akan meninggalkan kota ini bersama anak dan istrinya untuk menjalani kehidupan baru di tempat yang jauh dari sini. Namun ternyata Lucian yang merupakan orang yang merencanakan perampokan itu malah berencana untuk menjadi seorang pejabat, sekaligus menggantikan posisi Jin Mantang sebagai pembisnis utama di kota Taiping ini. Sehingga hal itu mengharuskan Lucian harus mengorbankan salah satu dari 3 temannya untuk menanggung hukuman karena telah membunuh Jin Mantang. Sebagai aturan yang berlaku, dan orang tersebut adalah dawai. Akhirnya dawai yang sudah mengubur pedangnya dan tengah bersiap-siap pergi dari kota ini bersama anak dan istrinya harus mengurungkan rencananya karena tiba-tiba Cai Buto mendatangi rumahnya dan menemukan emas yang akan dawai bawa sebagai bukti atas kejahatannya. Sehingga dia pun dibawa untuk dihukum. 再走，快说，说。 Tak tinggal diam, istri tercintanya meminta bantuan kepada Lucian. Tapi hanya kekecewaan yang dia dapat, karena tetap saja dawai akan dihukum dengan diasingkan dari kota Taiping ini. Dan memang itulah yang Lucian harapkan. Tak hanya itu, si Borokokok Lucian malah menyewa Renzan untuk membunuh dawai agar dia bisa mendapatkan istrinya. Anjir. Keesokan harinya dawai akan menjalani hukuman, dikawal oleh 2 orang petugas yang akan mengantarnya ke tempat pengasingan, meninggalkan istri yang berjanji akan tetap setia menunggu sampai kapanpun. Ngap, meni eueuh koma. Dalam perjalanan, Renjan tiba-tiba datang menyerang hingga membuat 2 petugas ini ketakutan. Namun kali ini dia membiarkan dawai lolos meskipun sudah dibayar oleh Lucian, karena dia masih berhutang kepada dawai di pertarungan sebelumnya. Selama masa hukuman dawai dalam pengasingan, banyak perubahan yang terjadi di kota Taiping. Di antaranya, Renjan yang menjadi pendekar pedang terkuat karena sudah gak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Dan yang paling inti adalah Lucian yang sekarang menjadi pejabat sekaligus pemilik bisnis utama menggantikan Jin Mantang. Meskipun itu ilegal, tapi sudah dilindungi oleh ketua RT setempat. Kemudian dia ternyata malah lebih parah dari Jin Mantang karena bisa dibilang memeras rakyat kecil, yang mana dia mengambil keuntungan yang tidak wajar dari yang seharusnya. Namun orang-orang tak bisa berbuat apa-apa karena dia dilindungi oleh pemerintah setempat, sehingga banyak memicu kekacauan dan banyak kalangan pedagang membencinya. 10 tahun pun berlalu. Kini anak dawai sudah beranjak dewasa dan sangat cantik. Begitu juga anak Lucian. Saat mereka berdua diketahui oleh beberapa orang yang benci kepada Lucian, yang tak lain adalah ayahnya, mereka berdua pun jadi pelampiasan. Tak lama kemudian Lucian datang. Nah, di sini dia malah mendapatkan kabar gawat darurat bahwa Jin Mantang ternyata masih hidup. Sesaat setelah dia ditusuk, dia bangkit kembali dan menyusun rencana selama 10 tahun untuk menuntut balas kepada orang-orang yang telah membantai keluarganya.
Setelah itu Lucian pergi menemui istri Dawai, yang mana ternyata selama 10 tahun ini dialah yang menanggung biaya hidup istri dan anak Dawai, karena dia sangat cinta ingin menikahi istri Dawai ini meskipun selalu ditolak. Karena Wan Yu ini adalah wanita soleha tidak boros jajan yang sangat setia kepada suaminya. Malam harinya Jin Mantang yang sudah kembali dengan modal yang cukup banyak menyewa Renjan untuk membantunya membalas dendam kepada Dawai dan Lucian, beserta 2 orang temannya yang sudah membantai dan merampok emasnya. Dawai ternyata juga sudah dibebaskan dari hukumannya. Dia berjalan menyusuri teriknya padang pasir tandus dengan wajah memelas penuh dosa dan penyesalan. Sesampainya di rumah, anak gadisnya walau enggak mengenalinya, Dawai dikira gembel. Betapa terkejutnya sang istri saat melihat suaminya tercinta pulang setelah 10 tahun lamanya berpisah. Saat makan bersama, alangkah tersentak hati Dawai ketika melihat sikap anak gadisnya yang durhaka kepadanya. 我不走。 Ya wajar saja, dia seperti itu karena dia kecewa dengan sang ayah yang meninggalkannya selama 10 tahun. Hingga saat Dawai diranjang pun, sang istri masih sedikit menyimpan rasa marah kepada Dawai yang gak jujur kepadanya tentang emas yang menyebabkan dia dihukum selama 10 tahun. Akhirnya setelah Dawai menceritakan tentang alasan dia dihukum, barulah sang istri sedikit lega. Walaupun sebenarnya Dawai nggak menceritakan yang sebenarnya, bahwa dia telah membunuh orang yang nggak bersalah. Dan sekarang dia ingin menjalani kehidupan baru tanpa adanya lagi perpedangan. Keesokan harinya Dawai bertemu dengan Lucian yang sekarang menjadi penguasa dan pejabat sukses di kota ini. Mendengar Lucian menyebut nama Renjan, Dawai sedikit tersentak karena sebelumnya Renjan adalah orang yang akan membunuh Dawai karena disuruh oleh seseorang yang tak lain adalah Lucian, hingga membuat Dawai sedikit mencurigai Lucian. Jangan-jangan dia adalah dalang dari semua pengkhianatan ini. Namun untungnya Dawai sudah gak memikirkan itu lagi, karena sekarang dia hanya ingin menjalani hari-hari di sisa umurnya dengan tenang, seperti ngusep dan lain-lain. Kemudian saat dia sampai di rumah, Dawai sudah ditunggu oleh Asian, anak dari Lucian yang ingin belajar ilmu perpedangan kepada Dawai. 刀刃为天，无人活在大胸里。 Sementara itu di tempat yang lain, Jin Mantan bersama Renjan sudah mulai melakukan aksi pembalasan dendamnya. Dimulai dari seorang bernama Li Fei, salah satu dari 4 orang yang dulu merampoknya. Kabar kematian Li Pei dan keluarganya sampai ke telinga Lucian, di mana ternyata dia sudah siap dengan apa yang akan menimpanya. Karena sejatinya selama 10 tahun dia sudah menikmati kehidupan yang enak dan mewah. Namun begitu ia masih ingin memperjuangkan miliknya saat ini dengan mengandalkan sang pendekar pedang andalannya, Lin Dawei. Jin Mantang membuat pengumuman yang berisi ancaman kepada Lucian dan khususnya kepada Lin Dawei, di mana di bawah pengumuman itu ada mayat Li Pei dan keluarganya, sebagai peringatan kepada Dawai agar bersiap-siap. Dawai yang melihat surat ancaman itu pun segera bersiap-siap ke rumah Lucian untuk mengambil emas yang dijanjikan untuknya. Malam harinya saat Dawai akan mengambil emasnya dan bersiap-siap untuk meninggalkan kota Taifing, Lucian terus memaksanya untuk melawan Jin Mantang. Namun Dawai terus menolak hingga akhirnya Lucian mengingatkan Dawai bahwa dialah yang telah membunuh istri mantan. Mendengar itu, istri Dawai sungguh kecewa dengan fakta tragis tersebut dan sang istri pun malah mendukung Lucian agar Dawai mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Kemudian Dawai pergi sambil membawa emas dari Lucian. Walaupun Dawai kemungkinan besar akan membantunya melawan Jin Mantang, Lucian masih saja meminta bantuan kepada Cai Buto agar mengirimkan pasukan yang bisa membantunya melawan Mantang. Namun dia malah gak dipedulikan. Beberapa malam setelahnya, istri Dawai memantapkannya untuk bersiap-siap melawan Mantang dengan dukungan penuh tanpa ragu. Karena takdir Dawai gak bisa dilepaskan dari yang namanya pedang. Kemudian Lucian mengumumkan sayembara di depan umum. Barang siapa yang bisa membantunya mengalahkan Mantang, dia akan memberinya imbalan emas yang sangat banyak. Di sana ternyata ada salah satu anak buah Mantang bernama Tian Yidao yang mendengarnya. Di mana pada tengah malam dia melakukan aksi pencurian emas tersebut, tapi dia ketahuan sehingga ditangkap.
Lucian yang memang gak percaya dirinya dengan pasukannya melawan Mantang malah merekrut Yi Dao untuk melakukan penyerangan mendadak kepada Mantang dengan imbalan emas yang dia curi itu. Ternyata pasukan penyerang yang dipimpin oleh teman Lucian yang bernama Gao Meng kalah telak karena ternyata Yi Dao melakukan pengkhianatan padahal sudah dikasih berkeping-keping emas. Akhirnya mau gak mau Lucian harus menghadapi kemarahan Jin Mantang atas dendam yang selama ini dia tanggung. Tapi sifat pengecutnya membuatnya ingin melakukan aksi kabur dari kota Taiping ini. Kabur dari orang yang akan membunuhnya. Sementara dia yang hanya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Merasakan mati konyol jika hanya mengandalkan Dawai. Tak hanya itu, bahkan dia masih ngebet banget ingin mengajak istri Dawai untuk kabur bersamanya. Dia gak tahu kalau ternyata Dawai berada di atas sedang mengajari anaknya ilmu berpedang. Alangkah terkejutnya Asian saat melihat sang ayah melakukan tindakan memalukan dengan ibu dari gadis yang dia cintai yang sudah bersuami. Awalnya Dawai masih tenang saja menyuruh Asian dan istrinya keluar. Namun setelah itu kemarahannya meluap-luap. Ditambah lagi Lucian memberitahu kebusukannya sendiri tentang pengkhianatan yang dia lakukan. Tapi pada akhirnya Dawai hanya terdiam saat Lucian membuka pikirannya bahwa kemanapun Dawai pergi, Jin Mantang akan terus mengejarnya. Oleh karena hal itu, dalam hati kecil Dawai mulai menerima kalau istri dan putrinya dibawa oleh Lucian. Namun tiba-tiba sang istri masuk ke dalam dan memutuskannya untuk menemani Dawai sampai akhir hayatnya, sehidup semati. Akhirnya, Ping Er, putri Dawai akan pergi bersama Asian dan ayahnya Lucian. Sementara Dawai akan menghadapi Jin Mantang dengan pasukannya. Pedang andalan yang 10 tahun sudah Dawai kubur akhirnya digali kembali dan diasah agar lebih tajam dan mantap. Bersamaan dengan itu, Asian yang sudah cukup jauh melakukan perjalanan memutuskan untuk kembali dan membantu gurunya. Setelah beberapa waktu, sang ayah juga malah memutuskan untuk kembali dan mempertanggungjawabkan kesalahannya di masa lalu. Di samping juga khawatir kepada sang anak tercinta. Sementara istri Dawai menunggu dan berharap Dawai kembali dengan selamat. Jin Mantang bersama para pasukannya termasuk Renjan tengah bersiap-siap melawan Dawai. Saat itu juga Asian datang untuk bertarung bersamanya. Di saat Dawai dan Asian sedang bertarung melawan anak bawang, Mantang menyuruh agar Renjan maju. Tapi suruh tunggu dulu, sabar, tunggu Dawai selesai dengan para anak bawang. Karena gak tahan, akhirnya Jin Mantang terburu-buru untuk segera membunuh Dawai yang sedang bertarung dengan anak buahnya. Dan dengan tiba-tiba, Renjan menusuknya dari belakang. Sementara itu Asian yang kewalahan bertarung dengan Yi Dao tiba-tiba mendapat bantuan dari sang ayah. Dan Yi Dao pun meregang nyawa di tangan Lucian. Namun setelah itu Lucian harus menyusul Yi Dao ke akhirat. Kemudian disusul juga sang anak yang ternyata juga harus pindah ke akhirat melalui pedang Renjan. Dan inilah perduelan terakhir antara Renjan, pendekar pedang yang habis menjadi pendekar terkuat, melawan Lin Dawei, sang pendekar pedang sejati. Pada akhirnya kedua pendekar pedang itu harus tumbang dengan penuh kebanggaan dan kehormatan. Di saat-saat terakhir saat Dawei sedang mengalami sakaratul maut, sang istri tercinta datang mencari sang suami. Dan dia pun menemukan Dawei dalam keadaan yang sangat tidak diharapkan. Dan akhirnya Dawei pun meregang nyawa di pangkuan sang istri tercinta. Dan film pun selesai. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini, nah,
Itu kayaknya pesan dari film ini. Oke Brad, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Sampai ketemu di video-video seru lainnya.